Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang banyak pertanyaan-pertanyaan di YouTube saya, tentang di kolom-kolom komentar tentang burung perkutut yang sering saya buat latber atau latpres atau lomba atau untuk mainan di lapangan ataupun mainan di rumah. Mas, burung perkututnya itu kalau di rumah itu jinak apa enggak? Mas, perkututnya itu kalau di lapangan itu jinak apa enggak, dan lain sebagainya. Mas, kalau burung perkututnya itu yang untuk lomba itu punya masih yang namanya sangkil, itu jinak apa enggak? Nah, ini saya jawab pertanyaan atau komentar-komentar di YouTube saya, komentar-komentar di YouTube saya. Ya, inilah ya perkutut saya sangkil. Inilah jadi jadi tidak huak gitu loh, karena orang itu dulu saya sebutkan muni jinak Mas gitu kan, dikira orang itu apa istilahnya itu cuma huak, cuma omong kosong. Jadi kalau jinak itu cuma omong kosong gitu loh. Jadi ini saya perawatan sehari-harinya juga seperti inilah, sering didep, sering tidak istilahnya tidak bercanda, tidak ngomong, tidak apa lain sebagainya. Nah, disinilah ini sangkil perkutut saya sangkil, dan alhamdulillah trofi sama piagam maupun sertifikatnya maupun pialanya juga udah banyak. Nah, jadi kalau yang mau tanya-tanya udah saya jawab di sini tentang bagaimana perawatan burung perkutut sangkil. Jadi tiap hari saya buat mainan seperti ini, dan sering saya umbar walaupun itu cuma di ruangan tetapi dia tidak keluar. Bila mana dia lihat sangkarnya ini, dia akan bertengger di atas sangkar seperti itu. Kalau mau makan dia akan mencari sendiri, dan akan kadang juga masuk sangkarnya. Kalau tidak masuk, saya pegang terus saya kasih dalam sangkar untuk dia makan, minum dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kontak fisik atau kontak batin atau kontak istilahnya istilahnya dari hati ke hati, kita harus klop dulu, harus sinkron dulu untuk burung perkutut. Jadi tidak cuma faktor penjinaan, itu faktor penjinaan cuma dipikirkan cuma hanya makanan, perawatan, sama pemandian. Biasanya orang menjinakkan itu sering-sering dimandikan, itu ya betul dengan cara seperti itu betul. Tapi selain itu juga ada cara penjinaan secara kontak batin. Jadi secara biar sinkron batin kita sama batin burung perkutut itu biar sinkron lah itu. Oke, itu kamu sering ditanyakan di kolom komentar, Kel, kamu jinak apa enggak, seperti itu. Nah, ini saya jawab pertanyaannya di video ini. Jadi pertanyaannya, sangkil itu adalah jinak. Jadi tidak selamanya burung perkutut jinak itu tidak bisa berprestasi maupun berjuara. Istilahnya burung perkutut jinak itu juga mempunyai istilahnya itu mempunyai mental yang fighter, mental yang bandel. Seperti ini, dengan komunikasi seperti ini saya bisa pendekatan hati dengan burung perkutut saya yang namanya sangkil seperti itu. Jadi tidak selamanya burung perkutut, walaupun ini kalau di gantangan bekuran memang saya akui over birahi bekuran, burung perkutut saya itu over birahi bekuran seperti itu. Jadi poinnya tidak bisa banyak seperti itu, tetapi saya sukanya itu di hati saya. Di hati saya itu sukanya itu kalau burung perkutut jinak itu selain buat mainan di rumah, juga bisa untuk lomba seperti itu. Nah, ini perkututnya sangkil jinak seperti ini, jadi bisa dilus-lus seperti ini, seperti ini. Jadi seperti itu. Semua burung perkutut saya rata-rata jinak, walaupun dulunya saya pas beli itu ya agak gerabaikan, agak gesit seperti itu, ini Gel, nangkring ning tangan Gel, nangkring tangan, ke contoh, nangkring orang driji. Nah, ini sangkil namanya, ini sangkil. Ini kan burungnya perkutut jinak, burungnya kecil loh, itu wajah kamu Gel, itu loh di kamera, itu loh, lihat itu di kamera. Itu jadi burungnya itu kecil, singset, meruncing, paruhnya meruncing, kakinya merit, dan loreknya tegas, lorek itu tegas. Tetapi walaupun kecil, mentalnya saya akui mentalnya itu bandel, seperti itu. Tetapi ya terkadang itu juga tidak mau bunyi. Kalau dia ngambek di atas gantangan, dia tidak mau bunyi.
Kalau dia ngambek di atas gantangan tidak mau bunyi seperti itu, dan dia brodol pun juga tidak mau bunyi seperti itu. Jadi untuk pendekatannya itu memang harus ekstra sabar, dari hati ke hati, dari istilahnya dari hati kita disinkronkan dengan hati burung perkutut, sering diajak komunikasi, ngobrol bagaimana, dan sering dipegang, sering dijak mainan lah, sering dijak bercanda seperti itu. Walaupun burung perkutut itu kalau bisa ngomong itu sebenarnya juga pengen sekali disayang, pengen sekali diajak ngobrol, pengen sekali diperlakukan seperti istilahnya kekasih kita atau sebagai sahabat kita seperti itu. Tetapi kan burung perkutut itu harus kita sendiri yang bisa merasakan atau bisa apa istilahnya menyayangi, karena kita sendiri yang perawatnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti sama orang lain itu dia jinak, juga tidak mesti, karena dia juga sering bau keringat saya, dan sering saya kasih minum air liur saya. Jadi dia lambat laun, lama kelamaan juga akan jinak seperti itu. Selain itu juga selain perawatan dari penjinaan sendiri, kita harus tekun memberi jamu, entah itu jamu rempah-rempah semisal kencur, kunir, bawang putih, dan lain sebagainya. Kadang juga merica 1 butir saya keletak terus saya lolohkan. Terkadang kunir kecil aja sebiji beras atau kacang hijau, saya lolohkan. Kadang kencur, yang sering kencur ini. Tetapi volume atau suara burung perkutut cangkil ini maksimalnya adalah suara kecil. Jadi dasarnya memang suara kecil. Jadi kalau untuk membuat suara besar itu mungkin susah, karena dasar suaranya memang kecil. Jadi cuma meningkat sekecil, cuma tambah kering, tambah bersih, dan tambah mengkristal seperti itu. Jadi kalau disandingkan dengan burung perkutut yang suaranya besar, memang dia terbang tapi nanti balik sendiri. Tapi kalau udah dia capek, nanti balik sendiri di atas tangkringan seperti itu. Jadi saya biarkan saja, biar terbang itu, terbang dia. Tapi nanti kalau capek, dia balik sendiri di sangkar sendiri seperti itu. Kalau dia mau haus, mau minum dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kadang kalau di alam liar juga manggung, tapi kan kalau manggung di alam atau di luar, saya video kan susah kan, perlu zoom jauh kan. Jadi untuk burung perkutut yang gerabakan, gesit, dan belum cukup umur, atau mungkin takut sama pemilik, atau takut sama majikan, atau takut sama orang lain, harus sabar untuk melatihnya, harus sabar untuk kita membuat jinak itu terlebih dahulu. Patokan burung awal itu ya untuk kelangenan di rumah itu jinak. Kalau sudah jinak itu udah penak lah istilahnya, untuk men-setting, untuk membuat manggung, untuk membuat gajer, untuk membuat mentalnya stabil, atau mentalnya istilahnya juara, atau entah itu juara di hati pemilik ya. Walaupun juara di hati pemiliknya, tidak juara di latber, latihan bersama, atau latpres, latihan prestasi atau lomba, setidaknya juara di hati kita, atau di istilahnya juara di saya sendiri, di keluarga, istilahnya seperti itu, atau di teman-teman dekat seperti itu. Jadi memang butuh proses yang panjang seperti itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membuat burung perkutut jinak seperti itu. Oleh karena itu kita harus sabar, harus telaten, harus walaupun sering lepas di alam liar, saya juga was-wasnya gimana? Was-wasnya itu kalau ditangkap orang, kan saya kehilangan burung perkutut yang kesayangan saya yang namanya sangkil seperti itu. Dan sudah banyak lagi yang menawar burung perkutut sangkil, tidak cuma 1 orang 2 orang, sudah banyak lagi yang menawar lewat inbox, lewat komentar YouTube, lewat inbox Facebook, lewat inbox Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi memang saya masih sayang, belum saya lepas. Jadi belum saya lepas tidak berarti tidak saya lepas atau tidak saya maharkan, tapi belum saya maharkan karena masih sayang, belum ada penggantinya. Jadi seperti itu. Jadi untuk burung perkutut sangkil itu memang di hati saya itu memang paling burung perkutut yang paling saya sayangi, paling saya sukai seperti itu. Jadi dia itu
kemauan saya atau gimana, itu ibarat saya mau lomba, dia udah seneng dulu. Saya gendong di motoran, saya gendong gitulah, dia udah tahu, oh saya mau dibawa kemana, oh saya mau dikonteskan, oh saya mau dilombakan, oh saya mau ditandingkan, seperti itu dia udah tahu. Jadi selama perjalanan atau selama sampai tujuan itu dia langsung manggung. Kalau sampai tujuan dia langsung manggung, itu pertanda di atas gantangan dia mau bunyi. Kalau sampai tujuan dia tidak mau manggung, itu pertanda burung perkutut sangkil itu tidak mau bunyi, seperti itu. Jadi kadang ngambek, kadang juga mau bunyi, seperti itu. Jadi saya tidak memikirkan settingan, entah itu settingan pakan atau jamu atau apa, tidak. Tapi saya lebih utama itu pondasi awal itu menenangkan hati si burung perkutut sangkil itu, supaya nyaman dulu di lokasi baru. Kalau di lapangan kan itu hitungannya kan lokasi baru. Jadi untuk dari di rumah sering manggung itu biasa. Kalau sampai lapangan di lokasi baru itu mau manggung, itu baru istimewa, seperti itu. Jadi mental itu pondasi awal, perlu digarisbawahi, pondasi awal untuk burung perkutut rumahan yang bagus atau burung perkutut istilahnya lomba yang bagus, itu pertama mental. Kalau kita punya mental dulu, atau burung perkutut punya mental dulu, otomatis di atas gantangan dia tidak akan malu untuk manggung, atau tidak akan sungkan untuk manggung, ataupun gayer ataupun gacor. Dilogikakan saja, kalau orang sebisa mungkin logikanya, orang sepinter apapun dia nyanyi, sepinter apapun dia nembang, sepinter apapun dia istilahnya buat lagu apa mau bernyanyi itu toh, kalau dia tidak punya mental, ya di atas panggung dia akan diam dan redek, istilahnya seperti itu logikanya. Kalau dilogikakan di orang, sebagus apapun burung perkutut, kalau di rumah manggungnya bagus, di gantangan diem saja, itu harus dipertanyakan. Itu biasanya mental. Pertama mental, kedua kurang jam terbang, yang ketiga kadang itu juga faktor lingkungan, faktor selain itu faktor perawatannya itu kurang gimana. Kita harus mencermati di situ. Kadang ada faktor makanan, ada faktor perawatan, ada faktor penjemuran, ada faktor pengembunan, dan faktor kesehatan burung perkutut tersebut. Entah itu faktor kesehatan, entah itu sedang mencret, entah itu sedang cacingan, entah itu sedang berak cair, dan entah itu sedang istilahnya brodol atau mabung atau ngurak. Burung perkututnya kalau lagi brodol atau ngurak, itu istilahnya burung perkutut lagi sakit. Jadi untuk manggung sehari-hari itu burung perkutut tidak maksimal, walaupun di atas gantangan mau manggung, tetapi tidak sebagus sebelum dia waktu brodol, seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi seperti itulah, menurut saya pribadi seperti itu. Jadi semua itu tergantung istilahnya kita yang merawat. Nah, ini saya pegang lagi burung perkutut sangkil. Nih, mana tapi contoh malah lunga-lunga. Nih, ini jadi burung perkutut sangkil ini kadang itu di atas gantangan over birahi bekur, kalau tidak over birahi bekur. Jadi Mas, kan banyak juga pertanyaan, Mas, kalau burung perkutut terlalu jinak gimana, Mas? Burung perkutut terlalu jinak apakah mempengaruhi volume atau mempengaruhi mental burung perkutut tersebut, atau mempengaruhi daya manggung burung perkutut tersebut? Betul, saya akui kalau terlalu jinak, volume burung perkutut juga menipis. Rata-rata loh, ini tidak sebagian besar ya, volume burung menipis, dan dia itu sering banyak embekur. Kalau terlalu jinak sering terlalu embekur, dan bila mana ada orang lewat di bawahnya, dan orang istilahnya lewat di bawahnya, dia sering bekur juga, sering ngoyak orangnya di bawahnya, seperti itu. Jadi kelemahannya burung perkutut jinak itu seperti itu. Tetapi kelebihannya juga banyak. Kelebihannya dia kalau dijalankan atau dikonteskan, dia mau bunyi, mau manggung, itu kelebihannya. Yang kedua, dia tidak kalah mental sama burung perkutut yang lain atau di yang sebelah-sebelah yang lain, karena sudah menang mental dulu. Tetapi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kekurangannya yang tadi saya sebutkan tadi, volume tipis, sering bekur, dan
Istilahnya kalau burung perkutut jinak loh ya. Dan kalau dilepas pasti hilang, ditangkap orang dan lain sebagainya. Kalau burung perkutut giras itu kelemahannya ya kadang menjalankan di atas gantangan ada susah, mau dinikmati di rumah maupun di gantangan, mau didengarkan suaranya, anggungannya, kadang mau, kadang tidak. Jadi tidak bisa didadak lah istilahnya seperti itu. Kalau burung perkutut jinak harus melalui proses penjinaan dulu baru manggung. Mosok mau mendengarkan burung perkutut ditaruh di tempat sepi baru kita mendengarkan. Kalau tidak harus ditempatkan di ketinggian atau dikerek baru kita mendengarkan, atau kita bisa ditempatkan baru disetelkan MP3 baru kita bisa mendengarkan seperti itu. Jadi untuk alangkah baiknya kita pilih sendiri untuk apa burung perkutut kita, untuk rumahan atau untuk apa istilahnya lat pres lomba seperti itu. Jadi kesenangannya kita itu untuk apa seperti itu. Jadi ada burung jinak sama burung istilahnya gesit itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Kelebihannya seperti itu tadi yang saya sebutkan, dan kelemahannya juga saya sebutkan di video tadi. Pokoknya salam rahayu, salam Kongmania, dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya tentang ulasan-ulasan video saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.